Halo, ketemu lagi dengan berita bola terbaru gilabola.com. Jangan sampai ketinggalan, klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya. Sebuah senario jahat dari Real Madrid untuk menyingkirkan Inter Milan dari Liga Champions bisa saja dimainkan pada laga terakhir Grup B pada hari Kamis 10 Desember 2020. Tetapi langkah ini sangat beresiko dan bisa berubah menjadi bumerang jika laga lain di San Siro tidak berakhir sesuai rencana Los Blancos. Real Madrid bisa dengan mudah menyingkirkan pasukan Antonio Conte dari sistem gugur Liga Champions musim 2020-21. Cukup mereka main imbang melawan tim Jerman Borussia Mönchengladbach pada pertandingan hari Kamis, maka Los Blancos akan memperoleh poin 8 dan Gladbach 9. Inter juga akan memperoleh poin sama 8 dalam kemenangan atas Shakhtar Donetsk pada laga terakhir Grup B itu, namun Nerazzurri akan kalah head-to-head melawan pasukan Zinedine Zidane. Tetapi senario jahat Real Madrid ini untuk menyingkirkan Inter tidak akan mudah dilaksanakan dan akan sangat menegangkan pada menit-menit terakhir pertandingan dengan laga di Alfredo Di Stefano dan di San Siro dimainkan secara bersamaan pada pukul 3 dini hari Kamis. Rancangan jahat Los Merengues itu mengasumsikan Inter menang. Bagaimana jika Shakhtar Donetsk, katakanlah pada menit-menit terakhir pertandingan, bisa mencetak sejumlah gol dan berbalik menang atas Nerazzurri? Itu bisa berakhir menjadi bencana bagi Los Merengues. Jika Real Madrid sampai kalah dari Borussia Mönchengladbach dan pada jam yang sama Inter menang atas Shakhtar Donetsk, maka Los Blancos bisa sama sekali tidak berkompetisi di Eropa. Duduk pada urutan terakhir Grup B karena kalah head-to-head melawan tim Ukraina tersebut. Jika Shakhtar menang di Inter, maka tim Ukraina itu akan memperoleh 10 poin, sementara Real Madrid dan Gladbach yang diasumsikan sepakat untuk imbang satu sama lain akan mendapatkan 8 dan 9 poin masing-masing. Jika itu terjadi, maka Shakhtar juara grup, Gladbach menyusul lolos sebagai runner-up, dan Real Madrid turun ke Liga Eropa. Kapten dan jimat tim Sergio Ramos sudah berlatih intensif selama sesi latihan hari Minggu di Real Madrid. Sang kapten ingin kembali ke Liga Champions saat pertandingan melawan Borussia Mönchengladbach dalam laga yang sangat krusial bagi Los Blancos. Sementara itu Dani Carvajal belum kunjung masuk sesi latihan utama hanya selang 3 hari saja sebelum pertandingan melawan Gladbach. Zinedine Zidane memperhatikan secara detail kondisi Ramos dan juga Dani Carvajal. Bek kanan tersebut belum bisa menyesuaikan diri dengan kecepatan rekan-rekan satu timnya dan melakukan pekerjaan pemulihan secara terpisah dari grup. Federico Valverde sebagaimana Carvajal berlatih terpisah dari grup dan tidak mungkin kembali untuk beraksi minggu ini. Sementara Mariano Diaz dan Eden Hazard melakukan latihan di dalam gym. Real Madrid hanya mencatatkan 1 kemenangan dalam 9 pertandingan terbarunya tanpa Sergio Ramos di Liga Champions. Banyak dari kekalahan klub yang bersejarah dan memalukan, seperti melawan Juventus dan Ajax di Estadio Santiago Bernabeu, atau melawan Manchester City di Inggris pada musim panas 2020, terjadi tanpa kehadiran Ramos di atas lapangan. Tanpa Ramos, Real Madrid juga sudah 2 kali kalah pada babak penyisihan grup melawan CSKA Moskow, melawan Paris Saint-Germain, dan bahkan pada musim ini sudah 2 kali kalah dari Shakhtar Donetsk. Jadi kembalinya Sergio Ramos akan menjadi berita gembira bukan saja bagi sesama pemain dan Zidane, tetapi juga bagi para penggemar. Pasukan Marco Rose kini duduk pada puncak klasemen grup B dengan 8 poin, dan mereka hanya butuh sebuah hasil imbang di Alfredo Di Stefano untuk lolos ke babak sistem gugur Liga Champions. Tetapi sebuah kekalahan juga bisa membawa Gladbach masuk ke 16 besar jika pada jam yang sama, pertandingan Inter Milan versus Shakhtar Donetsk berakhir dengan skor imbang. Jika senario itu terjadi, maka Real Madrid memperoleh poin 10, Gladbach tetap 8, Shakhtar 8, dan Inter tetap 5. Gladbach memiliki keunggulan head-to-head atas tim Ukraina tersebut berkat 2 kali kemenangan dengan skor agregat 10-0. Pemain Bengal yang tidak disiplin Mario Balotelli bergabung dengan klub divisi kedua di Italia atau Serie B
AC Monza. Dengan demikian, Monza menjadi klub ke-9 bagi pemain Italia tersebut. CEO Monza Adriano Galliani memperingatkan bahwa karir Balotelli akan tamat selamanya jika dia masih bermain-main. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk Balotelli. Paul Pogba tidak bahagia di Manchester United dan harus berganti tim pada jendela transfer berikutnya, kata sang agen Mino Raiola. Kontrak gelandang Prancis tersebut akan berakhir pada Juni 2022. Paul Pogba yang kini sudah berusia 27 tahun hanya membuat 8 penampilan di Liga Inggris musim ini dengan 5 kali diantaranya menjadi starter dan mencetak gol pertamanya pada laga kemenangan 3-1 melawan West Ham United. Menurut pendapat dari pemain Wolves, Troy Deeney, Arsenal akan memecat Mikel Arteta jika The Gunners kalah dari Burnley pada laga Liga Inggris pertengahan Desember 2020. Pasukan Mikel Arteta saat ini duduk pada urutan ke-15 klasemen, hanya 3 posisi di atas zona degradasi. Setelah kekalahan pada Derby London Utara dengan skor 2-0 di Tottenham Hotspur pada hari Minggu. Mereka akan tandang ke Dundalk di Liga Eropa pada hari Jumat sebelum menjamu The Clarets di Emirates pada hari Minggu malam 13 Desember. Manajer Mikel Arteta telah berjanji akan terus berjuang membalikan nasib Arsenal dengan klub itu menjalani start terburuknya di Liga Inggris sejak tahun 1981. Arsenal menderita kekalahan ke-6 mereka di Premier League musim ini, kalah 2-0 pada hari Minggu di Tottenham. Hasil itu membuat Arsenal berada pada posisi 15 dengan hanya 13 poin dari 11 pertandingan. Arsenal hanya mencetak 10 gol di Liga Inggris musim ini, jumlah yang sama banyaknya dengan penyerang Spurs Son Heung-min yang mencetak gol ke-10 dengan gol pembuka melawan The Gunners pada hari Minggu. Setan Merah akan melakukan transfer untuk Kieran Trippier demi memberikan persaingan bagi Aaron Wan-Bissaka pada posisi bek kanan. Trippier yang sudah berusia 30 tahun hanya memiliki sisa 18 bulan lagi dalam kontraknya di Atletico Madrid. Menurut laporan dari The Telegraph, Setan Merah adalah pengagum Trippier sejak lama dan memasukkan sang pemain dalam target mereka saat memperkuat skuad pada akhir musim 2020-2021. Sebelum kita nonton berita bola lainnya, klik dulu subscribe, like, dan tendang loncengnya. Hasil drawing kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa sudah dilakukan pada Selasa dini hari, 8 Desember 2020. Portugal, sang juara Eropa 2016, satu grup dengan Serbia, Republik Irlandia, Luxembourg, dan Azerbaijan. Spanyol satu grup dengan Swedia, Yunani, Georgia, dan Kosovo. Prancis yang menjadi juara dunia 2018 satu grup dengan Ukraina, Finlandia, Bosnia-Herzegovina, dan Kazakhstan. Belanda akan cukup solid bersama dengan Turki, Norwegia, Montenegro, Latvia, dan Gibraltar. Sementara Inggris, negara kelahiran sepak bola yang menduduki urutan keempat pada Piala Dunia 2018, bertemu dengan Polandia, Hungaria, Albania dengan 2 tim kecil yang akan menjadi lumbung gol, Andorra dan San Marino. Jerman, sang juara dunia 2014, satu grup dengan Rumania, Islandia, North Macedonia, Armenia, dan Liechtenstein. Berikut adalah peringkat lawan Spanyol dari yang terkuat sampai yang terlemah. Swedia akan cukup menyulitkan. Zlatan Ibrahimovic sudah tidak ada di sana lagi, tetapi tim nasional Swedia memiliki beberapa pemain terampil seperti Emil Forsberg dari RB Leipzig, gelandang Juventus Dejan Kulusevski, bek tengah Manchester United Victor Lindelof, dan striker Real Madrid Alexander Isak. Yunani memenangkan Euro 2014, tetapi sejak saat itu sepak bola mereka terjun bebas. Kurangnya pemain berbakat serta krisis keuangan yang melanda negara ini telah membuat Yunani kesulitan lolos dalam beberapa turnamen besar terakhirnya. Penjaga gawang Benfica Odysseas Vlachodimos dan bek tengah Napoli Kostas Manolas adalah 2 pemain yang menonjol.
meskipun Manolas mungkin akan absen karena perseteruan dengan Asosiasi Sepak Bola Yunani. Dua tim lain yang satu kelompok dengan Spanyol adalah Georgia dan Kosovo yang jauh lebih lemah. Prancis mendapatkan hasil drawing yang mudah dalam kualifikasi Piala Dunia 2022 dengan Ukraina dan Bosnia-Herzegovina menjadi calon lawan terkuat mereka yang menghalangi jalan menuju putaran final di Qatar. Prancis juga harus menghadapi Finlandia, tim yang baru-baru ini mengalahkan Le Bleu dalam pertandingan persahabatan di Paris selain Kazakhstan. Tim asuhan Didier Deschamps berada di grup yang terdiri dari 5 tim saja karena mereka masih akan terlibat dalam final UEFA Nations League di Italia pada Oktober 2021. Prancis pernah menghadapi Ukraina pada playoff kualifikasi Piala Dunia 2014. Le Bleu kalah 0-2 pada leg pertama di Kiev sebelum menang 3-0 sebagai balasannya. Juara bertahan Eropa, Portugal akan menghadapi perlawanan sulit dari Serbia dan Republik Irlandia pada grup A kualifikasi zona Eropa. Ini bisa menjadi turnamen internasional terakhir dari Cristiano Ronaldo dengan striker Juventus itu sudah berusia 37 tahun saat putaran final berlangsung tahun 2022 di Qatar. Selain Serbia dan Republik Irlandia, ada juga Luxembourg dan Azerbaijan di grup A ini. Inggris akan menghadapi Polandia dengan pemain bintang Robert Lewandowski dalam babak kualifikasi Piala Dunia Qatar 2022. Mereka juga akan melawan Hungaria, Albania, Andorra, dan San Marino di grup I. Ini adalah ketujuh kalinya dalam sejarah Inggris kebagian satu grup dengan Polandia pada kualifikasi Piala Dunia. Inggris sudah pernah menghadapi Polandia pada kualifikasi tahun 1974, 1990, 1994, 2006, dan 2014. Kedua belah pihak juga bertemu pada final di Meksiko pada 1986. Polandia bisa dibilang memiliki striker terbaik di dunia sepak bola saat ini dalam diri Robert Lewandowski yang telah mencetak 70 gol dalam 61 kali penampilan untuk Bayern Munchen sejak awal musim 2019-20. Pertemuan terakhir Inggris versus Polandia terjadi dalam kualifikasi untuk putaran final 2014 di Brasil, dengan hasil imbang 1-1 di Warsawa sebelum Inggris menang 2-0 di Wembley Stadium. Tetapi yang paling menghebohkan dari semua, Inggris kehilangan jatah mereka di Piala Dunia 1974 setelah kalah 0-2 di Polandia dan kemudian ditahan imbang 1-1 di Wembley Stadium. Jerman kebagian drawing satu grup dengan Rumania, Islandia, Masedonia Utara, Armenia, dan Liechtenstein pada grup J kualifikasi Piala Dunia FIFA 2022. Jerman masuk sebagai salah satu tim unggulan dan ditempatkan pada pot 1 akan menghadapi 5 negara tersebut 2 kali kandang dan tandang antara Maret sampai dengan November 2021. Piala Dunia 2022 akan digelar mulai 21 November hingga 18 Desember 2022 di Qatar. Jerman merebut gelar juara dunia keempat mereka pada tahun 2014, mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 melalui perpanjangan waktu di Stadion Macarena di Brasil. Die Mannschaft juga menang pada tahun 1990, 1974, dan 1954. Belanda kebagian grup sulit bersama tim nasional Turki yang seringkali mengejutkan dan tim Norwegia yang penuh dengan talenta muda. Montenegro bisa mengambil poin dari tim-tim 3 besar, tetapi Latvia dan Gibraltar terlihat seperti target untuk mendapatkan banyak gol. Manajer Belanda, Frank de Boer, menanggapi hasil drawing dengan mengatakan tidak ada yang namanya grup neraka. Grup di mana Belanda berada juga bukan merupakan grup neraka. Belanda tidak bisa begitu saja melibas Turki dan Norwegia. Turki adalah sebuah negara sepak bola yang bagus dengan bakat-bakat muda, kata de Boer. Sementara itu, Norwegia memiliki Erling Haaland dan Martin Odegaard, katanya. Montenegro dan Latvia juga bisa memainkan organisasi sepak bola yang sangat bagus, dan Belanda harus berhati-hati melawan Gibraltar. Frank de Boer berharap tandang ke Turki menjadi salah satu pertandingan pertama grup karena pada akhir Maret 2021,
Dia memperkirakan penonton belum akan kembali sepenuhnya ke dalam stadion. Itu akan menolong Oranje tandang di Turki. Selain itu, tandang ke Norwegia diharapkan terjadi pada Maret 2021. Frank de Boer menyatakan rasa senangnya tidak kebagian negara-negara yang berpotensi menyulitkan seperti Swiss, Swedia, dan Rusia. Belanda juga terhindar dari tandang melelahkan akibat perjalanan jauh ke Azerbaijan dan Kazakhstan. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Anda bisa mengikuti berita bola kami selanjutnya dengan klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya.